Perkenalkan, nama saya Rahardian Nitya Subekti, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 15 Pekalongan. Di kelas kami, setiap murid adalah unik dengan cara belajar yang berbeda-beda, dan tujuan saya sebagai guru adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan ataupun memperoleh pengalaman belajar yang sesuai bagi mereka. Menghadapi keberagaman tingkat pemahaman dan gaya belajar di suatu kelas selalu menjadi tantangan. Saya perlu menemukan cara untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan materi yang mereka butuhkan untuk sukses. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian guru melaksanakan asesmen awal pembelajaran dengan menggunakan quizzes, yaitu diharapkan peserta didik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran dengan menyenangkan, yang kemudian akan didapatkan kesiapan belajar siswa yang nantinya hasilnya akan digunakan untuk mengelompokkan para siswa menjadi beberapa kategori. Hasil asesmen awal pembelajaran kemudian dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Namun tentunya sebagai seorang guru, saya memastikan bahwa proses ini tidak terlihat diskriminatif. Pada kelompok tingkat pemahaman yang rendah, saya menyediakan beberapa worksheet ataupun PowerPoint yang saya print, kemudian mereka bisa diskusikan bersama-sama, di mana materi tersebut sudah sangat terstruktur, yang di dalamnya sudah menjelaskan contoh-contohnya di kehidupan nyata, kemudian pengenalan deskripsi yang lebih singkat dan lain sebagainya. Kemudian untuk siswa yang memperoleh tingkat pemahaman sedang, itu mereka melakukan diskusi, yaitu melalui beberapa video-video yang mereka peroleh melalui YouTube, tentunya yang diarahkan oleh saya sebagai seorang guru. Kemudian untuk siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, mereka berdiskusi bersama, menentukan sebuah proyek yang akan mereka kerjakan untuk menyelesaikan pembelajaran saat ini. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar mereka saja, namun juga bisa menumbuhkan kemampuan mereka, yaitu dalam kepemimpinan dan kolaborasi. Untuk asesmen akhirnya, saya memberikan kesempatan kepada mereka, yaitu siswa, untuk mengekspresikan apa yang mereka pelajari dengan format yang mereka pilih sendiri. Jadi saya tidak membatasinya. Mereka bisa membuat sebuah peta konsep, infografis, kemudian poster, bahkan ada yang sampai membuat musik. Nah, hal tersebut memungkinkan siswa untuk menggunakan kekuatan dan minat mereka sendiri yang meningkatkan motivasi dan tentunya keterlibatannya. Kami menggunakan teknik Bootstrap untuk evaluasinya, di mana 2 siswa dalam kelompok menjelaskan produk yang mereka buat, kemudian sisanya yaitu 4 siswa berkunjung ke kelompok lain untuk melihat tentang produk yang kelompok lain buat, dan kemudian mereka memberikan umpan baliknya. Selanjutnya, hasil produk yang mereka buat dalam kelompok kemudian dipamerkan di depan kelas. Ini bukan hanya tentang evaluasi, tapi juga tentang belajar dari satu sama yang lain dan memahami pendekatan berbeda dalam memahami materi yang sama. Melalui pembelajaran diferensiasi dan evaluasi ini, siswa tidak hanya memahami materi dengan lebih dalam, tapi juga belajar untuk memberi dan menerima umpan balik. Melalui pembelajaran diferensiasi ini, saya belajar bahwa setiap siswa bisa berkembang dengan pendekatan yang tepat. Kita semua dapat mencapai lebih jika kita mengerti dan menghargai keunikan masing-masing. Terima kasih telah menyimak perjalanan kami menerapkan pembelajaran diferensiasi. Semoga kita semua dapat terus belajar dan tumbuh bersama.